Bapak Ibu semuanya. Baik. Baik, Bapak Ibu, hari ini saya mau berbagi praktek baik dengan Bapak Ibu ya semuanya. Waktu itu kan saya ikut Bintek di Pontianak tanggal 9 sampai 12 tentang 7 jurus BK hebat. Jadi tugasnya itu kami disuruh melakukan pengimbasan di sekolah masing-masing. Nah, jadi di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu ya semuanya. Saya di sini hanya ingin membagi ilmu yang saya dapatkan waktu di Pontianak kemarin. Mungkin kalau seandainya ada salah penyampaian atau apa, kita bisa refleksi sama-sama ya Bapak Ibu. Sebelum memulai, saya akan membuka dengan doa dulu ya Bapak Ibu. Silakan kita posisi berdoa. Kita berdoanya menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bisa kita mulai Bapak Ibu? Bisa. Oke. Tapi sebelum mulai, saya ingin ngajak Bapak Ibu speaking sebentar ya. Speakingnya ini sebentar saja. Seperti kalau pagi tepuk tangan 1 kali. Kalau siang tepuk tangan 2 kali. Kalau malam tidak tepuk tangan. Itu ya Bapak Ibu. Ya. Mari kita mulai. Tepuk pagi. Siang. Pagi. Malam. Masih ada yang tidak kompak. Kita ulangi lagi. Tepuk pagi. Siang. Siang. Malam. Oke, bukan betul-betul. Sekarang kita mulai Bapak Ibu. Ini latar belakang kegiatan ini kenapa dilakukan, yaitu karena Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang memenuhi beban kerja guru. Di situ kan kita semua sudah ditunjuk sebagai guru wali ya Bapak Ibu. Ya. Guru tugas guru wali itu sebagaimana dimaksud pada ayat paling sedikit melaksanakan pendampingan akademik, pengembangan kompetensi, keterampilan dan karakter murid dampingannya. Jadi 7 jurus ini tidak hanya untuk guru BK saja ya Bapak Ibu, tapi untuk kita semua. Karena apa? Karena kita sekarang ditugaskan untuk menjadi guru wali. Ya. Yang pertama itu jurus 1, kenali potensi. Kenali potensi, capaian pembelajarannya. Guru BK dan guru non-BK mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Strateginya, Bapak atau Ibu dapat menggunakan Aku Pintar di akupintar.id. Seperti ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka Google. Bapak Ibu bisa klik Aku Pintar di Google. Nanti kalau seandainya Bapak Ibu mau mengetahui gaya belajar anak, Bapak Ibu bisa suruh anak untuk membuka Aku Pintar di HP-nya masing-masing. Di situ ada tes gaya belajar, tes kemampuan, tes kepribadian. Nah, dari hasil itu kita bisa mengenali potensi anak. Begitu ya Bapak Ibu. Terus jurus yang nanti di akhir saya akan mengajak Bapak Ibu melakukan gerakan ya Bapak Ibu. Kalau gerakan kenali potensi itu seperti ini Bapak Ibu. Coba ikuti saya seperti ini. Ya. Boleh di belakang, boleh pokoknya seperti ini ya. Kenali potensi. Terus yang kedua, jurus 2, kelola emosi. Capaian pembelajarannya, guru BK dan guru non-BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademis. Strateginya, Bapak Ibu bisa menyampaikan materi terkait emosi bisa. Terus wali kelas nih, Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak untuk membuat papan curhat emosi, roda pilihan emosi, emotikon karakter, dan lain-lain. Pentingnya Bapak Ibu untuk mengetahui perasaan murid sebelum dan setelah mengikuti proses pembelajaran
sebagai bahan refleksi guru. Ini contohnya. Ini dia contoh roda emosi ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat di YouTube. Nah, ini yang kita ajak anak-anak untuk dibuat film masing-masing. Jadi sebelum belajar kita bisa suruh anak, kamu pernah nggak hari ini, kamu sedih nggak hari ini, silakan dipilih. Ini supaya lebih, nah ini yang roda emosi. Kita bisa suruh anak memilih. Ya setelah belajar itu gimana, tak gembira kah, senang kah, atau masih sedih. Kalau dia masih merasa sedih atau marah, kita bisa melakukan pendekatan setelah pembelajaran apa yang membuatmu sedih. Itu ya Bapak Ibu. Ya. Kita balik lagi ke materi. Oh ya, kalau yang jurus kedua tadi begini ya gerakannya Bapak Ibu. Kelola emosi begini ya Bapak Ibu. Ya silakan ikuti saya. Begini. Ya, kelola emosi. Ya sabar. Jari-jarinya biasa aja. Jari-jarinya jangan gini ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang ketiga, bangun resiliensi. Bangun resiliensi itu capaian pembelajaran guru mampu membantu murid membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, begini ya Bapak Ibu, growth mindset itu pikiran yang tumbuh. Lawannya fixed mindset. Ini misalnya sebagai contoh kesuksesan. Kalau kita dengar ada anak yang bilang saya bisa sukses jika punya bakat, salah. Kita harus membantu mereka untuk berpikir seperti ini. Saya bisa sukses dengan berusaha. Kalau mereka gagal, saya menyerah. Bisa kita ubah dengan saya akan coba lagi. Kesulitan, saya tidak bisa. Jangan bilang tidak bisa, tapi saya belum bisa. Begitu. Masalah, kalau ada yang tertimpa masalah, jangan bertanya seperti ini, mengapa masalah ini terjadi pada saya, tapi bertanyalah seperti ini, solusi apa yang biasanya yang bisa saya upayakan. Kritik, kalau dikritik jangan bilang saya sakit hati, tapi bilang seperti ini, terima kasih, saya akan memperbaikinya. Itu ya Bapak Ibu. Kalau bangun resiliensi, begini gerakannya ya Bapak Ibu. Ya, silakan ikuti saya. Nanti di akhir kita buat video. Jadi kita ulangi lagi ya. Jadi ya kenali potensi, kelola emosi, bangun resiliensi. Ya. Lanjut, yang keempat, jaga konsistensi. Konsistensi ini begini, capaian pembelajaran, guru mampu menumbuhkan kebiasaan karakter positif yang dikembangkan berdasarkan nilai agama dan budaya bangsa. Strateginya seperti ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memulai dari diri sendiri terlebih dahulu, seperti masuk kelas tepat waktu, dengan kesadaran sendiri, bukan karena paksaan, dengan sadar atas kewajibannya, begitu. Jangan karena dipaksa kelas, itu konsisten kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu bisa mengajak murid agar konsisten melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tentu Bapak Ibu tahu kan 7 kebiasaan anak Indonesia hebatnya apa saja kan? Tahu tidak? Tahu. Ya. Ini jaga konsistensi ini gerakannya seperti ini. Jaga konsistensi seperti ini Bapak Ibu. Oke. Ya. Simple ya Bu ya. Ya, bawah ya. Jaga konsistensi. Ya. Ya. Jadi full basket Pak. Basket Jurus ya. kelima. Jurus kelima ini jalin koneksi. Jalin
contoh percakapan jalin koneksi ya. Nah, yang pertama itu kita menstabilkan identitas dulu. Anak ini kan sering terlambat. Saya bilang seperti ini, ibu lihat kamu 3 kali terlambat. Semua orang pernah salah kok. Ibu di sini bukan menghukum, tapi mau bantu kamu cari solusi, kata ibunya. Anak-anak pasti bilang, ya bu maaf. Terus validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu seperti apa yang bikin kamu terlambat, terutama setelah istirahat, ada ibunya. Habis dari kantin terus ngobrol asik sama teman di lapangan, bu kadang lupa waktu, katanya. Dan lalu gurunya bilang, jadi kamu asik bersosialisasi ya, ibu paham itu seru, tapi apa ada cara lain supaya tetap bisa bersosialisasi tapi juga masuk kelas tepat waktu? Ya kan, gurunya tanyakan si anak tuh disiplin, terus menanyakan keyakinan. Kita punya kesepakatan kelas tentang disiplin dan tanggung jawab kan, kenapa itu penting? Supaya tidak ketinggalan pelajaran dan kelas tenang dulu. Betul, kalau kamu terlambat apa dampaknya buat kamu dan teman-teman? Lalu apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Kita tanyakan biar anak berpikir sendiri cari solusinya. Dampaknya saya ketinggalan teman terganggu, ke depan saya akan masuk ke kelas bu tidak main terlalu lama. Bagus Rio. Ibu percaya bahwa bisa, ibu akan butuh bantuan, jangan ragu bicara ibu ya, jangan ragu bicara ke ibu ya. Oke, itu contoh percakapan jalin koneksi. Ini dia, untuk menjalin koneksi kita harus ini salah satu metodenya melakukan komunikasi empatis dengan metode dengar diam. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, metode dengar diam ini seperti ini ya. Yang D itu dedikasikan diri. Ketika bicara dengan anak ya kita sepenuhnya harus hadir untuk anak. Kita harus fokus ke dia, terus ekspresikan sesuai dengan topik. Kalau dia cerita yang sedih ya kita juga ya harus menunjukkan ekspresi yang sedih, jangan senang. Nah, itu. Terus netralkan posisi itu ya seperti kita sama dia hubungannya netral itu, gangguan dihilangkan. Nah, ketika kita lagi bicara dengan anak ya jangan main HP ya Bapak Ibu, ya fokus ke dia biar dengarkan apa isi pembicaraannya, amati isi pembicaraan, terus respon jangan respon saat mendengarkan apa yang dia katakan, kita respon angguk, oh iya begitu itu jangan kita abaikan. Jangan dipotong ketika anak berbicara, jangan kita potong, kita dengarkan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau jalin koneksi ini gerakannya seperti ini Bapak Ibu ya, ikuti saya. Nah, ini jalin koneksi ya, jadi tadi ya begini jalin koneksi. Kita coba dari pertama ya. Ya di bagian ini kenali potensi, kelola emosi, bangun resiliensi, jalin jaga situasi, jalin koneksi ya. Apa tadi tuh? Jaga konsistensi. Jaga konsistensi ya. Oke, lanjut, ini jurus terakhirnya. Jurus ke-6, bangun kolaborasi ya. Bangun kolaborasi ini yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Guru BK dan guru non BK mengawasi kompetensi sebagai penghubung partisipasi semesta antara keluarga, sekolah, masyarakat dan media serta berbagai pihak dalam melaksanakan proses pembinaan karakter dan perkembangan profesi murid secara optimal. Dalam komunikasi tersebut lakukan pendekatan kolaborasi. Nah, ini Bapak Ibu ketika kita memanggil orang tua, isi percakapannya seharusnya seperti ini ya Bapak Ibu. Sebelum kita manggil orang tua, kita harus lengkap data kita tentang anak itu supaya sebagai bukti kita ke orang tua kalau anaknya begini-begini. Terus ini strateginya, pastikan Bapak Ibu telah memiliki data hasil pengamatan perilaku murid yang malassuai. Terus gunakan nada yang bersahabat, bukan menyalahkan. Misalnya saya mengamati bahwa anak Bapak ini sering tidur di kelas. Kita misalnya
Terus ajak orang tua atau pihak yang terkait mencari solusi bersama. Apa yang bisa kita lakukan bersama supaya anak ini tidak sering hidup di kelas. Begini dia, akhiri dengan kesepakatan kecil. Jadi ketika kita ketemu dengan orang tua, manggil orang tua tuh harus ada hasilnya. Seperti kalau di sekolah, saya akan coba ini di sekolah ya Bapak Ibu. Kalau di rumah, Bapak Ibu bisa coba lakukan ini seperti apa. Lakukan ini dengan anak ini di rumah, gitu ya. Kayak anak kan sering tidur, kita ingatkan di sekolah. Sebagai orang tua kita ingatkan juga lebih baik anaknya jangan dibiarkan begadang, ambil HP-nya kalau misalnya malam-malam sudah waktunya tidur main HP. Ini bangun kolaborasi. Begini, kalau bangun kolaborasi langsung begini ya Bapak Ibu. Ya, bangun kolaborasi. Ya, bangun kolaborasi. Ya, ini ya, boleh kayak gini, boleh kayak gini. Ya, ini bangun kolaborasi. Ya. Oke, lanjut. Ini terakhir. Jurus 7, menata situasi. Capaian pembelajaran, guru mampu mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan gembira. Nah, ini dia. Ini tanggung jawab kita bersama sebagai warga sekolah. Caranya itu kita kalau untuk mengetahui sekolah itu aman, kita harus menggunakan rumus analisis risiko ya Bapak Ibu. Ini modul halaman 6. Oke, modul halaman 6. Nah, seperti ini. Ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas. Ini maksudnya ancaman ini yang tidak bisa kita kendalikan seperti di luar ya Bapak Ibu, misalnya pengaruh media sosial kan tidak bisa kita kendalikan. Itu ancaman untuk sekolah kita. Kalau kerentanan yang bisa kita kendalikan, seperti misalnya anak sering dibully kan bisa kita kendalikan. Terus kapasitas itu apa yang bisa sekolah lakukan ya Bapak Ibu, misalnya kayak membuat tim satgas anti kekerasan, narkoba, terus metode belajar Bapak Ibu. Nanti kita hitung ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas. Nah, kalau semakin kecil risikonya, semakin aman sekolah itu. Begitu Bapak Ibu. Kalau gerakan ini seperti ini Bapak Ibu, setelah kolaborasi ya ini dia. Ya, menata situasi seperti ini. Ya, menata situasi. Ya, bisa kan Bapak Ibu ikuti gratisnya? Ya. Terus kemarin juga saya sudah membuat video dengan anak-anak, video melakukan pembebasan dengan anak-anak. Ini mau saya tampilkan di kemarin saya mencoba jurus pertama, kenali potensi dengan anak kelas 91. Ini ya, saya suruh anak-anak untuk bawa HP, saya suruh mereka untuk ngecek gaya belajar mereka, tes kepribadian mereka. Jadi mereka tahu dengan mengikuti tes itu Bapak Ibu. Oh saya ini kinestetik, oh saya ini auditori atau visual. Jadi kalau mereka udah tahu gaya belajar mereka kan mereka bisa menggunakan seefektif mungkin gaya belajar mereka. Mereka lagi mencari tahu gaya belajar mereka. Terus video yang kedua saya mencoba di kelas 96 untuk menyampaikan materi tentang kelola emosi ini. Nah, ini nih. Ini penjelasannya yang kedua di kelas 95 tentang kelola emosi ya Bapak Ibu. Mudah-mudahanlah setelah saya melakukan kelola emosi di kelas 6 jadi kita ada yang terakhir di sana.
Masih bawah ya. Ini dia. Mereka masih sayur. Baik ya Bapak Ibu, saya rasa cukup dari saya. Sekarang saya meminta tanggapan dari Bapak Ibu, Pak, refleksi atau apresiasi buat saya, penampilan saya bagaimana. Jadi Bapak Ibu silakan ada yang mau mengasih kritik, saran, atau apa silakan. Ya, Bu Nope silakan. Untuk saya bermanfaat ya, bermanfaat, kemudian bisa mengenali juga bagaimana cara menanggulangi apa untuk yang siswa bermasalah itu, cara-caranya apa saja disiapkan kan. Kemudian cara menahan emosi anak-anak itu juga tadi, kemudian semuanya lah. Yang belajar gerakan-gerakan, ada juga dengan gerakan olahraganya kan, jadi bisa praktik itu anak-anak itu pemanasan. Terima kasih ya Bu Nope. Ada lagi yang lain? Silakan ya Pak Silus ya. Nah, ini serius ini. Dari Bapak. Saya tidak hanya menanggapi bagaimana tampilan, yang lainnya saya sudah baik, tapi ada satu hal yang sangat menarik bagi saya ketika dikatakan terkait dengan mengetahui gaya belajar anak. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi masalah di tempat kita ini. Iya, betul. Hingga sejauh ini yang saya tahu, saya yakin bahwa terlalu sedikit kita guru melakukan ini terhadap siswa. Iya. Sehingga kemana siswa itu kita membawa, kita belum tahu persis. Jadi saran saya begini Bu, tidakkah lebih baik kalau misalnya yang dari BK sendiri itu melakukan tindakan tadi, Iya. tindakan entah apa namanya, hingga nanti diketahui si A, si B, si C ini masing-masing punya gaya belajar tersendiri gitu. Itu saran saja saya kira. Karena di matematika saya sendiri membutuhkan sebetulnya itu. Dan rasanya juga sudah lama diperkenalkan kepada kita, tapi implementasinya ini yang saya kira baik dilakukan oleh BK dan harapannya adalah signifikan. Begitu, terima kasih Bu. Terima kasih Pak atas sarannya dan masukannya. Nah, insya Allah kedepannya ya Bapak Ibu, untuk tes ini saya akan mencoba di semua kelas. Nah, bisa juga dibantu oleh Bapak Ibu juga untuk mengetahuinya. Jadi untuk apa kita mengetahuinya ya, untuk membuat metode belajar kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu oh gaya belajar anak ini kinestetik ya, kita tidak hanya menjelaskan terus, kayak ada prakteknya, terus ada videonya juga, ada lebih penting tuh memang ngajar pakai PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Ya, karena kan tidak semua anak visual kan Bapak Ibu, gaya belajarnya kan tidak hanya melihat, terus ada juga yang mendengar, ada juga yang praktek gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Selus. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Saat, Heli, ada? Kalau tidak ada, saya tutup sampai di sini. Oke, baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Karena tadi kita buka dengan doa, maka kita tutup lagi dengan doa. Silakan Pak Usman mimpin doa. Pak Usman, doa penutup. Kita berdoa. Terima kasih Bapak Ibu, dan selanjutnya saya ingin kita buat video gerakan 7 jurus BK ya Bapak Ibu.